Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita belajar Islam dari dasar, dan kita sedang bicara tentang al-iman bir rusul, iman kepada para rasul. Pembahasan kita yang lalu, Bapak sekalian, kita telah menyampaikan untuk apa rasul itu diutus oleh Allah SWT. Allah mengutus rasul diantaranya untuk menunaikan tugas dakwah, menyampaikan risalah dari Allah, itu menyeru manusia kepada tauhid, agar para hamba ini, para manusia, mereka kembali kepada fitrahnya, yaitu mentauhidkan Allah SWT. Para nabi mereka datang untuk menyampaikan risalah yang merupakan agama Allah Ta'ala, sehingga risalah Allah tersampaikan, sehingga supaya tidak ada lagi alasan manusia bahwa mereka belum mendapatkan risalah. Demikian pula para nabi datang untuk menuntun manusia keluar dari segala kegelapan, kegelapan syirik, kegelapan kufur, kegelapan nifak, kegelapan bid'ah, kegelapan maksiat, menuju kepada cahaya tauhid, cahaya sunnah, cahaya Islam, cahaya ketaatan. Sehingga dakwah hakikatnya adalah bagaimana menuntun manusia keluar dari segala kesesatan tersebut. Sehingga dakwah bukan sekedar ceramah, dakwah bukan sekedar yaitu kegiatan-kegiatan yaitu yang covernya adalah agama, tapi hakikat dakwah bagaimana mengeluarkan manusia dari segala kegelapan-kegelapan tersebut. Jika dakwah itu tidak mengeluarkan seperti itu, maka hakikatnya Islam. Ada orang berdakwah puluhan tahun, tapi jamaahnya aja nggak pernah bisa membedakan tauhid syirik, kemudian sunnah bid'ah. Ini bukan dakwah yang mengantarkan manusia kepada hakikat Islam. Sehingga puluhan tahun sudah pengajian tidak tahu syirik, nggak bisa yaitu meninggalkan syirik, tidak ada sikap antipati kepada syirik, kepada kufur, kepada kesesatan. Ini bukan dakwah yang membimbing manusia betul-betul mereka mengenal hakikat al-haq dan batil, kemudian meninggalkan kebatilan-kebatilan, lalu bagaimana dia betul-betul menghidupkan al-haq. Yang lucu lagi, hasil dakwanya malah tambah raket dengan orang musyrik, tambah raket dengan orang kafir, tambah antipati dengan orang yang mereka sesungguhnya ingin betul-betul menghidupkan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentu adalah justru bertentangan dengan dakwahnya para nabi. Demikian juga datangnya para nabi dan rasul dalam rangka untuk menjadi mubasyir, menjadi pemberi kabar gembira bagi orang yang taat, sehingga orang terpacu untuk mentaati Allah, terpacu untuk berjalan di atas shiratal mustaqim. Kabar gembira dengan segala pertolongan Allah, pahala Allah, surga yang dijanjikan Allah, dan seterusnya. Sehingga mereka betul-betul punya harapan yang kuat dengan yaitu meniti jalan Allah Ta'ala. Demikian juga memberikan peringatan kepada orang-orang yang mereka durhaka,
sehingga agar orang mereka musyrik, kafir, munafik dan orang menyimpang mereka betul-betul terperingatkan, ada muncul rasa takut seandainya dia akan berhadapan dengan yakni azab Allah Ta'ala. Dan dalam rangka untuk iqamatul hujjah, kedatangan Nabi dan Rasul untuk ini untuk iqamatul hujjah, menegakkan hujjah, sehingga liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin, agar orang mereka binasa setelah terangnya hujjah, tegaknya ilmu, tegaknya dalil, sehingga udah jelas gamblang cetoh bagaimana ini ajaran agama Allah, lalu dia setelah jelasnya itu dia tetap menyimpang, sehingga menyimpangnya, binasanya di atas hujjah. Demikian pula agar mereka hidup wa yahya man hayya an bayyinatin, agar mereka hidup juga di atas yakni hujjah, sehingga hidup dengan penuh dalil, punya kekuatan sandaran yaitu dalil-dalil, sehingga hidupnya itu kokoh di atas prinsip-prinsip yang tegak di atas ini ilmu. Pembahasan kita Bapak sekalian malam hari ini adalah berkaitan dengan bagian daripada pembicaraan tentang para rasul, adalah tentang yakni dakwah mereka. Kita akan lebih diajak untuk mengikuti bagaimana tentang dakwah para Nabiullah alaihi salatu wassalam, agar kita bisa meneladani dakwah mereka, karena Allah menjadikan para nabi dan rasul adalah teladan yang harus kita ikuti. Fabihudahu muqtadi, kata Allah ketika Allah membicarakan para nabi dan rasul, ulaikal ladzina hadallah, mereka lah orang yang telah Allah berikan hidayah sehingga mereka berjalan di atas jalan yang lurus, bahkan membimbing manusia di atas jalan yang lurus. Kemudian Allah perintahkan kita wabihudahum, dan dengan bimbingan mereka maka iqtadi, hendaklah anda mengikuti, hendaklah anda yaitu berjalan di atas jalan yaitu mereka. Sebagaimana ketika Allah menyebutkan tentang milah Ibrahim, Allah perintahkan bagaimana anittabi millata Ibrahim hanifah, agar ikutilah milahnya Nabiullah Ibrahim yang hanif, yang lurus, yang betul-betul condong kepada al-haq dan betul-betul berpaling dari kesyirikan. Wa makana minal musyrikin, dan Ibrahim termasuk orang-orang yang syirik. Tidak pernah Ibrahim dari awal sampai akhir hidupnya menyekutukan Allah Ta'ala, lurus-lurus. Kemudian ketika Allah bicara tentang Rasulullah SAW, juga yang Allah katakan tentang beliau adalah uswatun hasanah. Beliau adalah teladan yang terbaik, teladan terbaik. Kalau kita yakin beliau teladan terbaik, tentunya bukan hanya sekedar untuk nyanyi-nyanyi aja, Rasul Habibuna, Rasul Maulana dan seterusnya, tapi bagaimana betul-betul dia faham siapa itu Nabi Rasulullah SAW, bagaimana sifat terjaknya, dakwahnya, akhlaknya, hariannya. Jangan sampai nyanyinya cinta Nabi, cinta Nabi, cinta Nabi, praktek hariannya kayak setan, sehingga tidak mencerminkan orang yang betul bagaimana mencontoh, meneladani yaitu Rasulullah SAW. Kalau orang semangat memperingati kelahiran Nabi, untuk mengenang Nabi, maka membaca sirah Nabi itu bukan setahun sekali. Membaca sirah Nabi itu mestinya tiap hari, sehingga kita ini tahu bagaimana persis kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita menjadi muslim bukan formalitas, tapi menuntut isyhadu bi anna muslimun, saksikan kami adalah orang-orang Islam. Beginilah akidah kami, beginilah ibadah kami, beginilah akhlak kami, sehingga betul-betul menjadi contoh atau menjadi betul-betul saksi, begitulah muslim. Dia menunjukkan dirinya adalah ini muslim. Kalau kita tidak paham tentang Islam, bagaimana kita akan bisa menunjukkan kita bahwa kita adalah muslimin? Bapak sekalian, yang kita bicarakan adalah bagaimana sih istimewanya dakwah para nabi ini, sehingga
setiap muslim yang ingin berdakwah hendaknya betul-betul mereka perhatian dengan dakwahnya para Nabiullah alaihi salatu wassalam. Yang pertama, Bapak sekalian, bahwa dakwah para nabi anna dakwatahum rabbaniyah. Dakwah mereka itu dakwah rabbaniyah. Artinya dakwah rabbaniyah itu dakwahnya itu dengan bimbingan wahyu, dengan kurikulum yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Dakwah ngarang-ngarang sendiri, sehingga bukan dakwahnya itu yaitu ngikuti seleranya masing-masing. Ada yang dakwah pakai kentrung-kentrung, ada dakwah pakai joget-joget, dakwah kayak disco-disco, ada yang dakwah bahwa jadi panggungnya panggung lahan, tapi judulnya dakwah, dan tidak sama sekali mencerminkan ciri khas dakwahnya pengikut para Nabiullah alaihi salatu wassalam. Para nabi dalam membangun dakwah mereka dakwahnya rubbaniyah, artinya mereka berdakwah dengan bimbingan wahyu dari Allah Ta'ala, bukan dakwahnya bukan karangan sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasul, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan Allah kepadamu dari wa illam taf'al fama balaghta risalata. Kamu tidak menyampaikan apa yang Allah perintahkan menyampaikan, maka engkau belum menunaikan tugas penyampaian risalah. Sehingga Nabi bicara agama sama sekali bukan dari seleranya, tapi apa yang Nabi sampaikan tentang agama ini adalah berdasarkan wahyu dari Allah Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Nabi berbicara dengan hawa nafsunya, tetapi Nabi berbicara dengan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yakni beliau. Maka ketika Nabi membacakan Al-Quran, menyampaikan Al-Quran, orang-orang Quraisy protes supaya mengganti Quran yang lain. Jangan Quran yang itu yang disampaikan itu, agar diganti supaya bukan itu yang disampaikan kepada mereka. Apa kata Nabi dan Allah sebutkan di dalam surat Yunus diantaranya, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin, ketika dibacakan pada mereka ayat-ayat kami dengan gamblang, dengan jelas, sehingga mereka tahu bagaimana yang diinginkan Allah dari ajaran agama ini. Qala alladziina la yarjuna liqa'ana, maka orang-orang yang mereka tidak punya harapan bertemu dengan kami, yaitu orang kafir. Jadi kita hidup ini Bapak sekalian, di antara kita ada orang mereka orientasi kehidupannya itu pengen ketemu Allah di akhirat, pengen dia mendapatkan, pengen bertemu dengan janji-janji Allah dan bertemu dengan Allah Ta'ala. Mukmin di dunia itu orang-orang yang digambarkan Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang mukmin itu sangat amat besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam dadanya ada menyimpan kecintaan kepada Allah dan bahkan kerinduan kepada Allah Ta'ala. Dan Nabi dalam doanya pula beliau berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik wa syauqan ila liqa'ik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kelezatan melihat wajahmu ini di akhirat. Di antara kenikmatan yang akan Allah berikan kepada ahlul jannah, penghuni surga, adalah kesempatan melihat wajah Allah, dan itu nikmat yang bahkan membuat lupa dengan kenikmatan surga. Padahal kenikmatan surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Namanya mata belum pernah melihat kenikmatannya, telinga belum pernah mendengar cerita tentang kelezatannya, sekedar tergambar dalam lintasan hati pun enggak.
semuanya di luar apa yang terbayangkan oleh manusia. Tapi ternyata sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan menikmati wajah Allah taala, melihat wajah Allah taala, maka kenikmatan melihat wajah Allah itu bahkan membuat lupa kenikmatan jannah. Dan ini yang dijanjikan Allah taala, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hari itu wajah mereka nadhirah, dot pakai dot, berseri-seri, bersinar, berseri-seri, wajah yang menunjukkan tentang kegembiraan yang luar biasa. Kenapa sih? Hari itu mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga melihat wajah Allah termasuk, kata Allah, nikmat bonus kepada ahlul jannah. Lahum fiha ma yasha'una, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Bagi mereka di surga apapun yang mereka kehendaki. Lahum fiha ma yasha'una. Mereka di surga itu apa yang mereka inginkan. Apapun yang mereka inginkan di surga itu akan keturutan. Yun ngapunten, nggak pakai capek, nggak pakai antri, nggak pakai gitu kesel. Pengen buahnya langsung dipentelungkan Allah Ta'ala, posisi berdiri atau duduk atau berbaring, maka buahnya didekatkan oleh Allah Ta'ala. Qutufuha daniyah. Kemudian mereka ingin apa, langsung dia diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang ada nikmat dan nikmat, nikmat dan nikmat, tidak ada yaitu juga efek negatifnya, tidak ada membuat dia bosan dan capek. Yang ada kenikmatan yang semakin nikmat. Kemudian bonusnya lagi wasiyadah, tambahannya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang Allah tawarkan ketika ahlul jannah masuk jannah, Allah katakan, aturiduna, apakah anda ingin yaitu kenikmatan yang aku tambahkan kepada kalian? Aturiduna an azid, apakah kalian ingin mendapatkan nikmat tambahan? Kata ahlul jannah, ya Rabb, alam tubayyib wujuhana, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Alam tudkhilna al-jannata, bukankah engkau telah memasukkan kami ke surga? Alam tunjina minan nar, bukankah engkau telah menyelamatkan kami di neraka? Nikmat apalagi Allah yang akan kau tawarkan kepada kami yang sudah sangat menikmati segala macam itu? Lalu Allah singkapkan hijabnya, lalu mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kenikmatan yang lebih mereka rasakan kelezatannya melebihi melihat wajah Allah taala. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini akidah para sahabat Nabi, sangat meyakini tentang bahwa di akhirat kelak Ahlul Jannah dia akan yaitu mendapatkan nikmat melihat wajah Allah taala. Ada firaqud dhalah, kelompok-kelompok yang sesat yang mengingkari nikmat melihat wajah Allah Ta'ala. Sangat dikhawatirkan orang kayak gini nanti di akhirat akan terhalang dari melihat wajah Allah Ta'ala, sehingga terhalang dari kenikmatan yang sangat besar. Kemudian mereka orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, mereka tidak punya harapan yaitu bertemu dengan Allah Ta'ala. Kalau mukmin punya harapan bertemu dengan Allah Ta'ala, sangat besar harapannya, sehingga di dunia ini mereka ada kerinduan untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Maka Allah seakan-akan memberikan kepastian, man kana yarju liqa'allahi fa inna ajalallahi la. Wahai hambaku, barang siapa yang mereka berharap pertemuannya denganku, maka hari pertemuannya denganku pasti akan terjadi, kata Allah. Sehingga seakan-akan Allah memastikan jangan sampai ada orang yang ragu
tentang hari pertemuannya dengan Allah Ta'ala. Tapi sekarang kita berada di tempat yang Allah mempersyaratkan, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Barang siapa yang mereka ingin bertemu dengan Allah Rabbnya, hendaklah dia sekarang beramal-amal yang saleh, amal yang sesuai dengan tuntunan agama. Kemudian wala yusrik bi ibadati rabbi ahada, dan jangan menyekutukan Allah dalam ibadah yang mereka lakukan. Hari inilah hari kita untuk mempersiapkan hari pertemuan dengan Allah dengan berbekal mewujudkan amal saleh dan tidak musyrik, yaitu menjadi hamba Allah yang bertauhid. Adapun sebagian manusia, mereka la yarjuna liqa'ana, mereka tidak punya harapan bertemu dengan Allah Ta'ala. Bahkan mereka keyakinannya hidup dan mati ya hanya di dunia sekarang ini. Wa ma yuhlikuna illa dahr, tidaklah yang membinasakan kita kecuali hanya waktu saja. Sehingga hanya lahir itu, rahim itu mengeluarkan dia, rahimun ini yadfa, rahim itu mengeluarkan ke dunia, wal ardu yabla, dan bumi itu menelan dia nanti saat kematiannya. Hidup hanya gitu aja, sehingga arah kehidupannya ya akhirnya kayak binatang. Pokoknya yang penting kemudian hidup sehat, makan warak, minum, kemudian bisa gelegean, kemudian buat rumah yang bagus, fasilitas komplit, syahwat terpenuhi semuanya, wayai mati selesai, nggak pakai mikir yang lain-lainnya. Orang hidup yang penting happy, yang penting senang. Entah senangnya itu dengan syahwat haram, senangnya itu dengan berbagai macam kemungkaran, sing penting senang. Mukmin enggak, hidup itu yang penting bagaimana bisa memenuhi keridhaan Allah SWT. Ada kelompok manusia yang mereka tidak punya harapan bertemu dengan Allah. Bagaimana mereka menanggapi Nabi yang mendakwahkan agama dengan risalah yang diajarkan Allah Ta'ala, i'ti bi Qur'anin ghairi hadatilhu, datangkan Quran yang selain ini, datangkan Quran yang selain yang kamu bacakan itu, atau rubahlah. Nabi datangkan Quran lain, nggak usah yang kritik berhala mereka, nggak usah yang mengajarkan ini itu pengingkaran kepada penyimpangan mereka, suruh gantikan Quran lain, atau diganti aja, yang suruh bacakan yang Quran yang lainnya, atau diganti, atau kamu rubah-rubah. Apa kata Allah kepada Nabi? Qul, ya Nabi, sampaikan kepada mereka, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi, nggak mungkin saya itu akan mengganti sesuatu yang datangnya dari diriku sendiri. In attabi'u illa ma yuha ilayya, saya tidak lain hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim, aku takut seandainya aku maksiat kepada Rabbku, saya takut dengan adab yang ini di hari yang sangat dahsyat. Sehingga apa yang Nabi sampaikan semata-mata menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah itu bukan ngarang-ngarang sendiri, sehingga ada orang dakwah itu nuruti karepnya pendengar, senengnya opo. Jadi bahaya itu targetnya itu nyenengkan pendengar, bukan nuntun, sehingga seakan-akan agama adalah buatannya sendiri. Yang penting yang mendengarkan seneng, cocok, marem, sehingga akhirnya dia mengikuti selera apa yang diinginkan oleh para pendengarnya. Sehingga bukan lagi dakwah itu bagaimana menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah itu adalah tabligh, menyampaikan.
menyampaikan risalah yang datang dari Allah, bukan yang kita buat-buat sendiri. Maka Nabi pun pernah dituntut mereka untuk membuat Quran yang lainnya atau merubah dengan yang lainnya agar cocok dengan kemauan mereka. Kami hanya menyampaikan apa yang Allah wahyukan kepadaku. Oleh karena itulah orang yang mereka punya prinsip dakwah itu menyampaikan risalah Allah, dakwahnya nyun ngapunten nggak bisa dibayar, nggak bisa dibayar. Nabi pernah ditawari oleh orang Quraisy, Muhammad, kamu itu pengen apa sih dengan dakwahmu? Apa kamu pengen jadi pemimpin nomor 1? Kalau itu yang kamu inginkan, kamu bakal tak angkat. Bahkan kami akan aklamasi taat total kepada kamu. Kalau yang kamu cari dunia, tak kumpulkan dunia ini orang Quraisy biar kamu paling sugih di antara kami. Kalau kamu ingin perempuan, tak pilihkan mana yang paling kamu cocoki. Ditawarkan semuanya kepada Nabi. Di antara kalimat yang terkenal dari ucapan Nabi, apa kata beliau? Lau wada'u syamsa fi yamini, kalau mereka sanggup meletakkan matahari di tangan kananku, dan itu nggak mungkin. Wal qamara fi shimali, dan mereka sanggup meletakkan bulan di tangan kiriku. Ala an atruka hadzal amra, agar aku meninggalkan urusan dakwah tauhid ini, menyampaikan agama Allah, risalah Allah Ta'ala. La atruku, aku tidak akan tinggalkan urusan dakwah ini sampai Allah memenangkan dengan dakwahku atau Allah menghancurkan aku dengan dakwah ini. Sehingga orang yang seperti ini tidak akan pernah bisa dibeli, tidak akan pernah bisa diajak ini kompromi pula. Mereka gagal merayu dengan dunia. Mereka menawarkan tawaran-tawaran yang katanya indah, bagus. Ya Muhammad, na'bud ilahaka yauman wa ta'bud ila ini alihatana yauman akhar. Muhammad, gini ajalah, kompromi enak-enakan aja. Kamu nyembah, ya ini kami tak nyembah sesembahanmu sehari, nanti kamu di hari yang lainnya nyembah sesembahan kami. Enak-enakan aja, biar rukun, guyub, ayam, tentrem, nggak ada apa-apa, nggak rame-rame, nggak kejegan, udah gitu aja, sehingga enak-enakan aja. Apa yang kemudian Allah turunkan dan diucap oleh Nabi kepada mereka? Turun surat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jawaban yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala, wahai orang kafir, wahai orang kafir yang tidak menerima dakwah Islam, mengingkari dakwah Islam, saya selamanya tidak akan mungkin menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Sesungguhnya orang Quraisy itu, Bapak sekalian, sudah nyembah Allah, sudah. Mereka ya haji, mereka ya doa, mereka ya nadar, mereka ya puasa. Tapi bersama dengan mereka menyembah Allah kayak gitu, mereka juga menyembah Lata, Uzza, Manat, penyembahan kepada Allah yang tidak dimurnikan ibadahnya kepada Allah. Nyun ngapunten, itu tidak dianggap oleh Allah Ta'ala beribadah kepada Allah Ta'ala, sama dengan dia belum beribadah kepada Allah Ta'ala. Penjenengan sholat, nyun ngapunten, tapi saat teringin sholat mboten wudu, sholatnya pun dianggap nama mboten, mboten, mbok sujudnya sak jam, mbok macane Baqarah nganti kemput, rampung sholat nggih dianggap dereng sholat, karena waktu mau sholat belum wudu, tidak wudu. Ibadah tanpa tauhid itu nggak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kedudukan
bagi ibadah itu kayak wudhu dengan salat, kata para ulama kita. Maka orang-orang musyrik, Allah katakan mereka dianggap tidak pernah menyembah Allah Ta'ala. Kemudian dengan tegas di akhir ayat Allah menegaskan lakum dinukum waliyadin, agama kita sediwi-diwi. Ini anak musyrik ya musyrikah terserah, tapi nanti ya ancamannya jahanam. Tak menjadi ahli tauhid dan terus berdakwah, ini mengajak kepada ini tauhid. Juga penegasan Nabi, qul ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Apakah kepada selain Allah yang kalian perintahkan kepadaku untuk menyembah, wahai orang-orang yang bodoh, sehingga kami suruh menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Sekalian, ini penegasan tentang akidah seorang mukmin. Lah yang kayak gini itu yang diacak-acak oleh para penjahat agama, sehingga agama itu didongkel sampai seakar-akarnya, supaya menjadi muslim itu nggak punya pandangan tentang batilnya agama syirik, agama kufur, sehingga supaya ya dengan begitu bisa nyaman-nyaman saja kehidupannya. Mukmin punya akidah yang diajarkan Allah, yang tidak boleh bergeser dari akidahnya itu. Bilal mending dipolo, diajar walaupun sampai mati, kalau harus kemudian mengakui atau pindah kembali kepada agama syirik. Keluarga Ammar bin Yasir rela mati, ibunya ditombak Abu Jahal, bapaknya disiksa sampai mati, Ammar bin Yasir juga disiksa sampai betul-betul merasakan pedihnya siksaan, hanya untuk mereka supaya kembali kepada agama kakek moyang. Dan mereka memilih bersabar dengan siksaan mereka walaupun sampai mati sekalipun. Ini akidah. Sehingga akidah itu nggak boleh geser seujung rambut pun. Sehingga nggak bisa kemudian atas nama toleransi kemudian kita ngepuk-puk kesyirikan, ngepuk-puk kekufuran, sehingga mereka ayem tentrem, yaitu merasa nggak ada salahnya, nggak ada dakwah. Kalau gitu nanti kalau kita nggak bisa memandang bahwa selain yang bertauhid itu sesat, kita nanti nggak perlu dakwah. Ngapain dakwah? Wong nggak sesat kok didakwahi. Dakwah itu karena kita meyakini mereka sesat, kemudian pengen mereka salah jalan, kemudian gimana caranya dia kembali ke jalan yang lurus. Itu dasarnya orang berdakwah. Kalau enggak, yang ngapain rekosor-rekosor dakwah sampai gudres-gudres Nabi, sampai dibereng, sampai berdarah-darah, sampai diusir, sampai diperlakukan dengan hina. Itu gara-gara Nabi berdakwah, mendakwai mereka untuk bisa mentauhidkan Allah, kembali kepada jalan yang lurus fitrah, yakni mereka. Sehingga dakwah ini dibangun dengan hujah yang jelas, yaitu dengan kitab dan sunnah Nabi SAW, yang Nabi telah wasiatkan, taraktu fikum syai'aini, aku tinggalkan pada kalian dua perkara, lan tadillu ba'dauma, yang kalian tidak akan pernah sesat selamanya setelah anda berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku, ini sunnah Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Sifat dakwah para nabi adalah rabbaniyah, yaitu betul-betul dipandu dengan bimbingan wahyu, dipandu dengan bimbingan risalah Allah Ta'ala, sehingga bukan ngarang-ngarang sendiri, sehingga dakwahnya yang penting nyenengkan orang. Kalau kira-kira jamaahnya senang kentrungan, diajak dia kentrungan, kemudian senang joget-joget, diajak joget-joget juga, sehingga nuruti karepnya wong akeh, sehingga sing penting seneng. Ya akhirnya dakwanya ngarang-ngarang sendiri, membuat model dakwah sendiri, tidak mengikuti dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, dakwah para nabi Allah SAW la yatlubuna ajron ala dakwatihim. Para nabi
Mereka tidak pernah menuntut dengan dakwahnya itu upah. Dakwah itu asalnya adalah kewajiban. Diupah napa mboten diupah, tetap punya kewajiban dakwah. Dakwah karena berdakwah menyampaikan risalah Allah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dakwah bukan lahan bisnis, dakwah bukan ini lahan untuk mengumpulkan dunia. Dakwah itu adalah bagaimana menuntun manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para nabi bagaimana slogan dakwah mereka? Ya qaumi la as'alukum alaihi malan in ajriya illa 'ala Allah. Nabiullah Nuh, beliau dakwahnya 950 tahun, malam siang siang malam Nabi Nuh terus berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala. Di antara yang ditegaskan oleh para Nabi Allah adalah ya qaumi la as'alukum alaihi amalan, wahai kaum, aku tidak minta kepada kalian harta. In ajriya illa 'ala Allah, dakwahku tidak lain upahku semata-mata apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya dakwah itu bukan lahan untuk ngeruk, ini keuntungan dunia. Ada rata-rata banyak orang mereka dengan dakwahnya, entah pribadi, entah pakai yayasan, entah pakai kelompok, untuk mengumpulkan uang manusia. Nanti kalau udah kumpul itu dinikmati sendiri atau digondol sendiri. Sehingga ada juga, minta maaf, ini sebagian masjid ada takmir yang datangnya ben Jumat tok, ngitung duit terus digowo mulih, sampai masjidnya aja nggak kurus. Untuk cara toko sapu aja ngelurkan, untuk beli sapu susah, untuk beli peralatan bersihan susah, sehingga duitnya digondoli gitu, terus tahu-tahu diputihkan, ambles mbuh kemana, ada yang make, sehingga senangnya ngumpulkan duit atas nama yaitu entah ibadah, entah dakwah, dan ini fitnah. Sehingga banyak yang juga kadang-kadang yayasan-yayasan bubar karena fitnah, yaitu masalah harta. Sehingga harta adalah fitnah yang Nabi ingatkan, likulli ummatin, ini fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnahnya, dan fitnah umatnya adalah ini harta. Semua kita semuanya butuh harta, tetapi jangan sampai maftun dengan urusan ini harta, sehingga agama jadi korban atau jadi wasilah untuk dia mengumpulkan harta manusia. Dan sehingga dakwah juga bukan menyemangati manusia kaitannya dengan dunia. Saben dakwah urusannya, dakwah itu urusannya bombong manusia itu. Ini seakan-akan kalau dia yaitu ngikuti dakwahnya itu terus cepat sugih, kemudian cepat kumpul hartanya, semuanya disemangati dengan balasan-balasan dunia. Bapak Ibu kalau infak 1 juta nanti bisa jadi 10 juta. Akhirnya banyak orang infak kemudian nggak dapat balasan yang diinginkan, terus jerit-jerit. Wah, apa sih Ustadz? Memang dakwah atau memang yaitu dakwah orientasinya bukan untuk yaitu urusan, salah di dalam memberikan motivasi. Dakwah itu mestinya memotivasi urusan kampung akhirat, bukan untuk yaitu dia mendapatkan ini segala halnya berkaitan dengan, sehingga urusannya hanya membombong manusia dapat dunia, sehingga tertarik untuk yaitu ngikuti dakwahnya karena urusan dunia. Nanti ya bakal kecewa, bakal kecele. Kalau seandainya ini ketertarikan dengan Islam dan kemudian pemberian dunia itu sesuai dengan bagusnya agama, ya tentu para sahabat yang paling suge-suge belegedu semuanya. Karena para sahabat manusia yang paling taat beragama, paling bagus agamanya. Tapi para sahabat banyak yang mereka berstatus fuqara wal masakin. Fuqara wal masakin,
Ya ada yang mereka konglomerat juga, tapi banyak para sahabat yang mereka fuqara wal masakin. Memang mereka masuk Islam bukan untuk mendapatkan dunia, tapi bahkan dunia bagaimana untuk membangun akhirat, yaitu mereka. Sehingga yang miskin-miskin pun semangat beribadah untuk bisa menggapai kampung akhirat. Yang kaya-kaya pun mereka akan berlomba-lomba mengorbankan harta mereka untuk membangun kampung akhirat. Sehingga ketika orang-orang fuqara itu iri dengan orang kaya, bukan karena kayanya, tapi iri karena mereka bisa beramal apa yang mereka tidak bisa lakukan. Datang orang-orang miskin kepada Nabi, ya Rasulullah, dzaba ahlu tuthur bil ujur. Kanjeng Nabi, orang-orang kaya mereka borong pahala. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Kanjeng Nabi, mereka itu salat kayak kami salat, mereka puasa kayak kami puasa, tapi ya Rasulullah, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bisa sedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki yang kami tidak bisa melakukannya. Ini Masya Allah generasi yang luar biasa. Sampai irinya pun bukan karena mereka kaya sehingga bisa menikmati hartanya, tapi karena mereka bisa berlebih dalam beramal apa yang mereka yaitu lakukan. Berlomba-lomba untuk mendapatkan kampung akhirat. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq yang saudagar besar, Khadijah yang saudagar besar, Utsman bin Affan yang saudagar besar, hartanya miliaran atau triliunan, tapi mereka hartanya dia pakai untuk li'ila li kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Ta'ala. Dikirin Bapak sekalian, matur nuwun. Insyaallah kita lanjutkan yang akan datang bismillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.